Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Samsarifin dengan NIM 24091161113 dari kelas C Sistemasi 24. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mini project 1 Sistem Basis Data tentang manajemen rumah sakit. Pada pembahasan tema kali ini yaitu tentang rumah sakit. Rumah sakit sendiri memiliki kompleksitas layanan seperti medis, keperawatan, farmasi, administrasi, pengelola keuangan, pencatatan data pasien, dan banyak lagi. Tanpa sistem itu, pengelolaan yang baik, maka rumah sakit akan menjadi pelayanannya menurun, kemudian operasionalnya tidak efisien, kemudian dan keselamatan dan kepuasan pasien itu terganggu. Nah, solusi yang diberikan di sini yaitu dibutuhkannya rancangan basis data manajemen rumah sakit untuk mendukung operasional. Mendukung operasional itu seperti menyimpan data-data agar tidak hilang lah, agar tidak tercecer. Jadinya nanti pada saat mencari kita mudah. Kemudian di sini saya membuat IRD dengan 5 entitas utama, yaitu ada dokter, ada perawat, ada ruangan, ada pasien, dan rawat inap. Untuk dokter sendiri memiliki 5 atribut, yaitu ID dokter, nama dokter, spesialisasi, status, dan nomor HP. Kemudian untuk perawat sendiri ada ID perawat, nama perawat, shift kerja, no HP, dan alamat. Kemudian untuk ruangan yaitu ada ID ruangan, nama ruangan, tipe ruangan, kapasitas, dan status. Kemudian yang keempat yaitu ada pasien, ada ID pasien, nama pasien, tanggal lahir, kemudian ada alamat sama jenis kelamin. Dan yang terakhir adalah rawat inap, yaitu ada ID rawat, tanggal masuk, tanggal keluar, diagnosis penyakit, status rawat, kemudian 4 foreign key dari 4 entitas yaitu ID ruangan, ID perawat, ID pasien, dan ID dokter itu sendiri. Nah, untuk cara bacanya sendiri yaitu atau RDIS-nya, yang pertama, satu dokter dapat menangani satu dan banyak rawat inap. Maksudnya ini, dan satu rawat inap hanya ditangani oleh satu dan hanya satu dokter. Ini satu dokter ini bisa menangani pasien rawat inap lebih dari satu, tetapi satu pasien ini hanya dilayani satu dokter. Nah, kemudian yang kedua yaitu satu pasien dapat melakukan satu dan banyak rawat inap. Nah, dan satu rawat inap hanya dilakukan oleh satu dan hanya satu pasien. Maksudnya satu pasien ini dapat melakukan berapa kali rawat inap. Misalnya saya masuk rumah sakit, terus saya masuk lagi yang kedua kalinya, itu boleh. Kemudian satu rawat inap hanya dilakukan oleh satu dan hanya satu pasien tuh. Maksudnya satu rawat inap itu cuma diisi sama misalnya Budi. Untuk Siti dirawat inap lainnya. Kemudian satu perawat dapat menangani satu dan banyak rawat inap, dan satu rawat inap hanya ditangani oleh satu dan hanya satu perawat. Maksudnya di sini pencatatan nama, satu perawat itu dapat mencatat satu dan banyak nama rawat inap. Kemudian satu rawat inap ini hanya ditangani satu. Misalnya ada banyak pasien dicatat oleh perawat, tapi satu rawat inap ini misal Budi ini hanya dicatat oleh satu perawat aja, nggak bisa satu perawat lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu satu ruangan dapat ditempati satu dan banyak rawat inap. Nah, satu rawat inap hanya menempati satu dan hanya satu ruangan. Kemudian kita lanjut ke query-nya. Query yang pertama yaitu insert. Insert ini untuk menambahkan data yang akan kita gunakan. Semisal kita akan menambah data dokter kah, data pasien,
Di sini saya menunjukkan untuk menambah data pasien. Nah, di sini tertulis ada ID pasiennya sendiri, contohnya P001, kemudian namanya Ahmad Samsul, kemudian ini tanggal lahirnya, kemudian jenis kelaminnya laki-laki, kemudian alamatnya itu di Jalan Meranti nomor 10. Nah, ini cocok juga digunakan untuk agar data itu tidak tercecer lah, tidak dicatat-catat terus lah. Jadi nanti kita tinggal input datanya itu sendiri. Kemudian ini query update, yaitu untuk memperbarui data yang ingin diubah. Nah, di sini kita misalnya ya ingin ada yang salah nama. Nah, di sini kita akan mengubah dengan update ini. Semisal ini kita mengubah nama Komarul, di mana pasien ID pasiennya itu nomor 1. Nah, berlaku juga untuk yang entitas lainnya, asal bener aja query-nya, jangan sampai salah lah pokoknya. Kemudian yang ketiga yaitu select. Select ini digunakan untuk menampilkan data yang dibutuhkan. Di contoh ini saya mengambil, semisal kita ingin mencari pasien yang dirawat di situ tuh hanya perempuan. Nah, di sini juga hanya menunjukkan data yang hanya perempuan aja. Jadinya kita mudah, nggak kayak pas catat manual. Catat manual harus nyari dulu, dicentang. Nah, ini memudahkan perawat juga. Kemudian untuk ya kesimpulan sendiri, sistem manajemen rumah sakit berbasis basis data sangat penting untuk mengelola layanan kesehatan yang kompleks. Dengan adanya rancangan ini, seluruh data pasien, dokter, perawat, ruangan, dan rawat inap dapat terintegrasi dalam satu sistem yang rapi. Hal ini membuat pelayanan menjadi lebih efektif karena tenaga medis dapat mengakses informasi dengan cepat. Operasional menjadi lebih efisien karena pencatatan manual berkurang, serta keselamatan dan kepuasan kepuasan pasien itu lebih terjamin. Oke, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.